untuk kesempatan yang Ko Aris berikan. Yang Tuhan berikan buat kita pada saat ini kita masih boleh ibadah secara online. Yang mau saya share pada malam ini, Allah tetap pelihara umatnya. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dialah Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita. Dialah Jehovah Jireh. Yang saya mau ambil dalam kisah Abraham dan Ishak. Bagaimana Allah bisa mencukupi kebutuhan kita, ada di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Yang pertama adalah agar kita taat. Di dalam Kejadian 22 ayat 2 sampai 3 firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat ketiganya, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergilah ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Di sini kita bisa tahu bahwa Ishak ini adalah anak yang dijanjikan Tuhan, anak satu-satunya buat Abraham yang dari Sarah. Saat Tuhan menyuruhnya untuk mengorbankan Ishak, dia taat, dia lakukan. Hal yang kedua, beriman. Saya ambil di Kejadian pasal 22 ayat 7 sampai 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Di sini kita lihat bagaimana Abraham yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Bahkan di saat dia dipanggil Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang dia tidak tahu, dia juga pergi dan beriman kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan akan pelihara dia. Dan poin yang ketiga, takut akan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan tidak dilanggar Abraham, karena Abraham takut akan Tuhan. Saya mencatat dari Kejadian pasal 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Sikap Abraham yang takut akan Tuhan, yang beriman, yang taat kepada Tuhan, menjadikan dia bapak orang beriman. Dia tidak tahu ya saudara, akan kehidupannya yang selanjutnya bagaimana, tapi yang dia pegang itu adalah janjinya Tuhan. Dan yang terakhir adalah percaya. Bagaimana Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 13 dan 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kaya, Tuhan yang bermujizat, Tuhan yang akan memenuhi semua kebutuhan kita. Bagian kita adalah taat kepada Tuhan, beriman dengan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, dan percaya. Di dalam ayat yang terakhir, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi dalam masa-masa yang sukar ini, saudara, kita terus berharap kepada Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, percaya Tuhan pasti buka jalan di segala kesulitan kita, percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sekian dari saya serahkan kepada Pak Aris.